Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu yang kita perlukan agar kita bisa belajar sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan teman yang lainnya. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, karena kita harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular virus-virus yang tidak kita inginkan. Anak-anak, perkenalkan pada pembelajaran hari ini kalian belajar dengan Ibu Desi Indar Kusumastuti dan Ibu Novitasari. Anak-anak bisa memanggil Ibu Desi dan Ibu Novi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan faktor prima. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, yang pertama pendahuluan, kedua pemantapan materi, ketiga kuis, keempat numerasi, dan kelima kesimpulan. Pendahuluan berisi tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini. Pemantapan materi berisi materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kuis berisi soal-soal untuk menguji kemampuan kita dalam memahami materi hari ini. Pada bagian numerasi berisi bacaan dan soal untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di kehidupan masyarakat. Untuk kegiatan kesimpulan yang terakhir berisi uraian penekanan materi yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anakku semua, sudah siapkah belajar hari ini? Sebelum kita mempelajari materi, Bu Desi dan Bu Novi akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita klik bersama tujuan pembelajaran hari. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain: 1. Peserta didik dapat menentukan faktor prima. 2. Peserta didik dapat memahami faktorisasi prima. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor prima. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi prima. Setelah Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini, mari kita kembali ke home untuk masuk ke menu materi. Mari kita klik bersama ya anak-anak. Mari anak-anak kita pelajari materi faktor prima. Sebelum ke inti materi, Ibu ada pertanyaan. Masih ingatkah kalian jenis-jenis bilangan? 1. Bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. 3. Bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sudah mulai ingat ya anak-anak? Mari kita pelajari materi selanjutnya. Kita klik lanjut dulu ya. Mari anak-anak, kita membaca bersama-sama. Ikutin Ibu ya. Bayu membeli roti sebanyak 10 biji. Dapatkah kalian menuliskan faktor dari 10? Tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Diskusikan dengan temanmu apa yang dimaksud dengan faktor prima. Berikan contohnya. Nah, supaya anak-anak dapat menjawab pertanyaan dari bacaan ini, mari kita belajar bersama. Wah, ada pertanyaan ini.
Apakah yang dimaksud dengan bilangan prima? Adakah anak-anak yang sudah belajar maksud dari bilangan prima? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita akan mencari bilangan prima. Nah, anak-anak, adakah yang mengetahui caranya? Mari kita simak bersama bagaimana cara menentukan bilangan prima. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Bilangan 2 merupakan bilangan prima karena bilangan 2 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Kita sudah menemukan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan berapakah anak-anak? Iya, benar. Bilangan 2 merupakan bilangan prima yang terkecil. Berikutnya, bilangan 3 merupakan bilangan prima karena bilangan 3 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. Bagaimana dengan bilangan 4? Bilangan 4 bukan bilangan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Mengapa demikian? Karena 4 dapat dibagi 1, kemudian 4 dapat dibagi 2, dan 4 juga dapat dibagi 4. Jadi ada 3 faktor. Sudah paham ya anak-anak untuk menentukan bilangan prima? Nanti anak-anak bisa mencari bilangan prima dengan cara seperti tadi. Adakah pertanyaan anak-anak? Wah, bagus. Ini ada pertanyaan. Bu, bagaimana cara menentukan bilangan prima 1 sampai 100? Itu kan sangat banyak. Pasti butuh waktu lama. Oke, Ibu beritahu ya, agar kita tidak menghabiskan waktu lama untuk mencari bilangan prima 1 sampai 100. Mari perhatikan penjelasan Ibu. Bagaimana cara menentukan bilangan prima 1 sampai 100? Pertama kali kalian membuat tabel bilangan 1 sampai 100 seperti yang Ibu contohkan ini. Perhatikan bilangan 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa 1 bukan merupakan bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor, yaitu 1. Kita beri warna merah ya, karena bukan bilangan prima. Kita lihat bilangan 2. Tadi juga sudah dijelaskan ya anak-anak, apakah bilangan 2 merupakan bilangan prima? Betul sekali anak-anak. Bilangan 2 merupakan bilangan prima karena memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Berarti warna tetap putih ya. Untuk bilangan prima tetap diwarnai putih, namun untuk kelipatan 2 bukan merupakan bilangan prima. Maka untuk kelipatan 2 Ibu beri warna biru. Coba anak-anak, yang berwarna biru merupakan kelipatan 2 dan merupakan bilangan genap. Berarti semua bilangan genap kecuali bilangan 2 bukan bilangan prima. Berarti hanya bilangan 2 yang merupakan bilangan genap juga merupakan bilangan prima terkecil. Selanjutnya, bilangan 3 apakah merupakan bilangan prima? Benar sekali. Sudah dijelaskan di awal bahwa bilangan 3 merupakan bilangan prima karena memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan 3. Berarti Ibu tetap beri warna putih untuk bilangan prima. Namun untuk kelipatan 3 bukan merupakan bilangan prima. Berarti kita cari kelipatan 3 yang belum diberi warna. Kita akan beri warna hijau. Nah, selanjutnya bilangan 4. Ternyata bilangan 4 sudah diberi warna.
karena bilangan genap, bukan merupakan bilangan prima, kecuali angka 2 tadi ya. Kita lanjut saja untuk bilangan kelima. Bilangan 5 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Namun untuk kelipatan 5 bukan bilangan prima, jadi kita akan warnai ungu untuk kelipatan 5. Ya, untuk yang belum diberi warna, untuk kelipatan 5 kita beri warna ungu. Untuk bilangan 6 juga bukan bilangan prima ya, karena tadi sudah diwarnai merupakan bilangan genap, kecuali yang bilangan 2 tadi. Untuk bilangan 7 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Namun untuk kelipatan 7 bukan bilangan prima, jadi kita akan beri warna abu-abu ya anak-anak. Nah, untuk 8, 9, dan 10 ternyata sudah diberi warna, berarti bukan bilangan prima. Begitu juga kelipatannya. Sekarang kita lihat yang masih berwarna putih, berarti bilangan prima. Sudah paham ya anak-anak? Untuk bilangan prima sekarang kita akan lanjut ke faktor prima. Wah, apakah berbeda bilangan prima dengan faktor prima? Mari kita pelajari bersama. Setelah anak-anak paham dengan bilangan prima, ayo kita lanjutkan materi berikutnya. Ibu mempunyai pertanyaan untuk anak-anak. Apakah yang dimaksud dengan faktor prima? Coba siapa yang bisa membantu ibu menjawabnya? Benar sekali anak-anak. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Supaya anak-anak lebih paham, yuk ikuti ibu menyelesaikan soal berikut ini. Ayo kita kerjakan contoh berikut ini. Tentukan faktor prima dari bilangan 32. Kita lihat caranya ya. Nah, caranya 32 dibagi 1, hasilnya 32. Kemudian 32 dibagi 2, hasilnya 16. 32 bisa dibagi 4, hasilnya 8. Kemudian 32 dibagi 8, hasilnya 4. Selanjutnya 32 dibagi 16, hasilnya 2. Dan terakhir 32 dibagi 32, hasilnya 1. Maka faktor bilangan 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Namun lihat, pertanyaannya adalah tentukan faktor prima dari bilangan 32. Jadi yang dicari hanya faktor prima. Berapa anak-anak faktor primanya? Faktor prima dari 32 adalah 2. Nah, ada bonus pertanyaan lagi. Yuk kita bahas bersama. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Nah, pasti anak-anak bertanya, memang ada perbedaan ya faktor prima dengan faktorisasi prima? Tentu beda anak-anak. Faktorisasi prima adalah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Jadi, kalau faktor prima tidak dalam bentuk perkalian, tetapi faktorisasi prima dalam bentuk perkalian ya anak-anak. Nah, agar lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut ini. Contoh, faktorisasi prima dari 24 adalah, nah pertama kita buat pohon faktor, kita tulis 24. 24 dibagi bilangan paling kecil, yaitu dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. Kemudian dibagi bilangan kecil lagi, bagi 2. Hasilnya 6. Nah, muncul 6. Kemudian 6 dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Nah, berapa faktorisasi prima dari 24? Nah, ini ya, jadi faktorisasi dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3.
atau ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Sudah jelas ya anak-anak? Yuk kita kerjakan lagi soal berikutnya. Faktorisasi prima dari 105 adalah, kita buat seperti tadi ya, pohon faktor. Nah, 105 dibagi bilangan prima yang terkecil. Bagi berapa anak-anak? Bagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 35. Kemudian 35 dibagi 5. Hasilnya 7. Nah, sekarang sudah ditemukan faktorisasi prima dari 105 adalah 3 kali 5 kali 7. Sudah lebih paham lagi kan anak-anak? Mari anak-anak kita kerjakan soal kuis. Kita lihat. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi silang pada jawaban yang benar. Nomor 1. Berikut ini bilangan genap yang merupakan bilangan prima adalah titik-titik A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar apa anak-anak? Ya, B2. Soal selanjutnya. Nomor 2. Bilangan prima terkecil adalah titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar B2. Kita lanjut ke nomor 3. Bilangan prima memiliki 2 faktor, yaitu titik-titik dan bilangan itu sendiri. A1, B2, C3, D4. Ayo, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A1. Soal selanjutnya, nomor 4. Berikut ini bilangan prima antara 1 sampai 10 adalah titik-titik. A 3, 6, 9, B 2, 4, 6, 8, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D 2, 3, 5, 7. Ayo kita lihat, kalau yang option A ada 6. 6 itu bilangan genap, berarti bukan bilangan prima. Kemudian yang B juga ada angka 4. Bilangan 4. Bilangan 4 bukan bilangan prima karena genap ya. Kemudian yang C juga ada 4, berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya nomor 5. Bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima disebut titik-titik. A. Faktor bilangan. B. Faktor prima. C. Faktorisasi prima. D. Bilangan prima. Ayo coba, apa jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah C. Faktorisasi prima. Nah, sekarang kita masuk ke numerasi. Kita baca bersama anak-anak. Pak Adi memberikan tugas kepada siswa secara berkelompok. Setiap siswa diminta untuk membawa kelereng berjumlah 6. Dodi, Bobby, Ani, Siti, dan Tina berkumpul bersama di taman kota untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka senang mengerjakan tugas kelompok dengan saling bekerja sama. Nah, ada pertanyaan. 1. Berapa jumlah kelereng yang mereka bawa? 2. Berapa faktor bilangan dari jumlah kelereng mereka? Ketiga, berapa faktor bilangan prima dari jumlah kelereng mereka? Nah, pertanyaan terakhir yang keempat, berapa faktorisasi prima dari jumlah kelereng mereka? Yuk, kita jawab bersama-sama. Mari anak-anak kita bahas bersama. Jumlah siswa dalam kelompok ada 5. Jumlah kelereng yang dibawa setiap anak ada 6. Pertanyaan pertama, berapa jumlah kelereng yang mereka bawa? Tadi ada 5 anak, kemudian setiap anak membawa 6, berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Pertanyaan kedua, berapa faktor bilangan dari jumlah kelereng mereka?
faktor bilangan 30. Begini caranya. 30 dibagi 1 hasilnya 30, 30 dibagi 2 hasilnya 15, 30 dibagi 3 hasilnya 10, 30 dibagi 5 hasilnya 6, 30 dibagi 6 hasilnya 5, 30 dibagi 10 hasilnya 3, 30 dibagi 15 hasilnya 2, yang terakhir 30 dibagi 30 hasilnya 1. Jadi faktor bilangan 30 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Pertanyaan nomor 3, berapa faktor bilangan prima dari jumlah kelereng mereka? Untuk mencari faktor bilangan prima, kita lihat tadi faktor bilangannya. Nah, dicari yang bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Nomor 4, berapa faktorisasi prima dari jumlah kelereng mereka? Kita membuat pohon faktor 30, kemudian dibagi 2, hasilnya berapa? 15. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, jawabannya faktorisasi prima adalah 2 kali 3 kali 5. Soal numerasi berikutnya. Kita baca bersama yuk. Didi mempunyai kelereng sangat banyak. Ia akan bermain kelereng bersama temannya di halaman rumah. Ia hanya menyiapkan kelereng 17 untuk dibawa bermain. Supaya tidak tercecer kelerengnya, ia membawa kantong plastik untuk kelerengnya. Ia akan memasukkan kelereng ke dalam kantong dalam jumlah yang sama. Pertanyaannya yang pertama, berapa perkiraan kantong yang dibutuhkan Didi jika kelereng yang dimasukkan berjumlah sama? Pertanyaan kedua, mengapa demikian? Mari kita jawab bersama. Mari kita jawab bersama-sama numerasi tadi. Diketahui jumlah kelereng yang dibawa 17. Pertanyaan pertama, berapa perkiraan kantong yang dibutuhkan Didi jika kelereng yang dimasukkan berjumlah sama? Jawabannya, perkiraan kantong plastik yang dibutuhkan 1 atau 17. Jika kantong plastik berjumlah 1, maka kelereng yang ada di kantong plastik berjumlah 17. Namun, jika kantong plastik berjumlah 17, maka kelereng yang dimasukkan setiap plastik berjumlah 1, agar jumlah kelereng yang dimasukkan sama setiap plastik. Pertanyaan nomor 2, mengapa demikian? Jawabannya, karena angka 17 merupakan bilangan prima, sehingga hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 17. Nah, anak-anak, kita sudah membahas materi faktor prima. Kita juga sudah mengerjakan bersama soal kuis dan numerasi. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2. Faktorisasi prima adalah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Sekian penjelasan dari Bu Desi dan Bu Novi. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.